Series ini dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang menjadi buronan polisi, setelah berkali-kali melakukan perampokan bersama kekasihnya, namun naasnya perampokan itu justru malah gagal total dan berujung kepada kematian kekasihnya. Dan dia pun frustasi dan berniat melarikan diri ke negara lain. Namun di setengah perjalanan dia pun dicegat oleh seorang pria yang dikenal dengan nama Profesor. Profesor itu pun menawarkan si wanita sebuah bisnis, di mana si wanita itu akan bergabung dengan kelompok perampok elit. Mereka sedang merencanakan akan melakukan sebuah perampokan terbesar di negara tersebut. Karena si wanita sudah tidak punya pilihan lain, ia pun akhir menyetujui ajakan laki-laki itu. Setelah itu ia pun dikumpulkan bersama dengan anggota kelompok yang lain, lalu si profesor pun membawa mereka ke sebuah tempat yang mana tempat itulah yang akan menjadi markas mereka selanjutnya. Selama 5 bulan ke depan mereka diharuskan melakukan perkuliahan perampokan, biar jalannya perampokan nanti akan berjalan dengan mulus tanpa sedikit pun hambatan. Di pertemuan pertama mereka memilih nama kota untuk dijadikan nama samaran. Anggota pertama bernama Musko, seorang perampok yang sangat ahli dalam membuat lubang. Lalu anggota selanjutnya bernama Berlin. Ia adalah seorang perampok yang sudah banyak melakukan perampokan besar di berbagai kota. Lalu ada Denver yang dikenal ahli dalam bela diri. Lalu ada Rico, dia adalah seorang hacker yang sangat jenius. Lalu ada Helsinki dan Oslo yang merupakan veteran perang Serbia yang sudah sangat ahli dalam bermain senjata. Selanjutnya ada Nairobi yang merupakan seorang penipu dan sudah membuat uang palsu sejak usianya 13 tahun. Dan anggota yang terakhir si wanita yang memilih nama Tokyo sebagai nama samarannya. Mereka semua dipilih oleh si profesor yang sudah sangat ahli dalam menyusun rencana perampokan dengan sangat matang. Profesor tidak pernah memiliki catatan kepolisian atau daftar kependudukan sejak ia berusia 19 tahun. Oleh sebab itulah dia juga dijuluki sebagai hantu. Selama 5 bulan profesor mengajarkan detail penting tentang jalannya perampokan. Sang profesor menegaskan bahwa mereka tidak boleh membunuh siapapun dalam operasi perampokan, dan sampai akhirnya hari perampokan itu pun tiba. Mereka menggunakan pakaian berwarna merah lengkap dengan topengnya yang khas. Kelompok perampok ini akan melakukan perampokan di Badan Percetakan Uang Negara. Mereka pun menyandera sebanyak 67 orang termasuk pegawai dan para siswa yang sedang berkegiatan di sana. Seorang siswi yang bernama Juminten akan menjadi tawan kunci untuk jalannya misi perampokan kali ini. Mereka pun mengumpulkan semua tawan di aula gedung dan diminta untuk menyerahkan handphone mereka. Sesuai rencana dari Profesor Rio dan Tokyo sengaja mengecoh para polisi dengan berpura-pura keluar dari gedung dan kembali masuk agar polisi mengira kalau mereka semua terperangkap di dalam gedung, padahal hal itu dilakukan agar mereka mempunyai waktu yang cukup untuk mencetak uang sebanyak 2,4 miliar euro. Namun dia saat eksekusinya Rio ternyata terkena tembakan oleh seorang polisi yang sedang berjaga. Hal itu membuat Tokyo marah dan situasi pun menjadi tidak terkendali. Profesor dan Berlin pun mengetahui kalau selama ini Rio dan Tokyo sudah menjalin hubungan, dan itu adalah hal yang sangat ditentang oleh Profesor, karena bagaimanapun juga hubungan mereka itu akan mengganggu jalannya rencana perampokan. Setelah itu seorang penyidik kepolisian bernama Rahel ditugaskan untuk menangani kasus tersebut dan di sana dia juga bertemu seorang intel negara yang bernama Brito. Rahel lalu diminta untuk bernegosiasi dengan para perampok yang berada di dalam gedung, di mana telepon itu akan terhubung langsung dengan si profesor. Sayangnya negosiasi itu tidak menghasilkan apa-apa dari kedua kelompok. Setelah itu Berlin meminta para tawanan untuk mengganti baju merekan dengan baju yang sama seperti para perampok. Pada malam harinya Brito pun datang dengan pasukan khusus untuk menerobos masuk ke dalam gedung. Namun rencana itu tidak disetujui oleh Rahel karena akan membahayakan semua tawanan yang ada di dalam gedung. Brito lalu menjelaskan kalau salah satu tawan yang bernama Ellison Parher adalah anak dari duta besar Inggris. Jika mereka tidak melakukan apapun untuk menolongnya maka perperangan antar negara akan terjadi.
Semua itu ternyata sudah diprediksi oleh Profesor. Mereka pun meminta Ellison untuk menelpon pihak kepolisian dan mengatakan kalau semua tawanan saat ini sudah berpakaian persis seperti perampok. Hal itu tentu saja membuat pihak kepolisian menjadi bimbang karena jika mereka menyerang sekarang bisa saja mereka menembak para tawanan yang tidak bersalah. Alhasil semua pasukan khusus pun diminta mundur oleh pihak kepolisian. Setelah berhasil membuat mundur pasukan khusus, para tawanan pun diminta bekerja mencetak uang sebanyak mungkin. Di sisi lain Rachel pun pergi ke kafe di dekat gedung untuk mengabari ibunya dan tak disangka Profesor juga ada di sana dan meminjamkan handphonenya kepada Rachel. Tanpa ada sedikit pun rasa curiga, Rachel pun menggunakan HP Profesor untuk menghubungi ibunya dan keesokan harinya Berlin membawa seorang tawan untuk mengumumkan sesuatu di luar gedung. Semua menggunakan pakaian yang persis sehingga polisi tidak bisa menembak mereka. Monica mengumumkan kalau ada 67 sandera di dalam gedung dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu akhirnya mereka pun kembali masuk ke dalam gedung. Beberapa tawanan pria kemudian diminta untuk membuat lubang sesuai arahan dari Moskow, sedangkan beberapa dari mereka juga diberi kesempatan untuk membuat sebuah video untuk keluarganya. Khusus untuk Ellison, dia dijaga langsung oleh Rio, namun perhatian Rio kepada Allison ternyata membuat Tokyo cemburu, dan saat mereka sedang berdebat Ellison ternyata mengaktifkan handphonenya. Polisi yang berada di luar langsung menangkap sinyal dari Ellison dan menyadap handphonenya. Dari kamera handphone tersebut polisi pun dapat merekam apa yang terjadi di dalam. Rio yang melihat hal itu langsung merebut handphone tersebut dan melemparkan keluar gedung. Sayangnya dari rekaman tersebut polisi berhasil mengidentifikasi wajah Rio dan melihat beberapa hal di dalam gedung. Rachel pun kembali menelpon Profesor dan mengatakan kalau mereka sudah berhasil mengidentifikasi salah satu wajah dari anggota kelompok. Oleh karena hal itu Profesor pun memerintahkan Berlin untuk menggeledah satu persatu kelompok dan memastikan kalau mereka semua tidak memegang handphone. Lalu setelah itu para tawanan diberikan makanan untuk masing-masing orang. Saat itu seorang tawanan bernama Arturo berkata ia memiliki handphone di dalam jaketnya yang berada di ruangan kerjanya. Monica adalah sekretaris sekaligus selingkuhan Arturo yang sekarang sedang mengandung bayi mereka. Setelah sarapan semua tawanan pun digeledah satu persatu. Monica menderita penyakit kepanikan serius meminta izin untuk dipisahkan dari semua tawanan. Rio pun akhirnya mengaku kepada Berlin tentang perihal apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Berlin pun akhirnya marah kepada Rio dan memintanya memisahkan masalah pribadi dengan pekerjaan. Scene pun beralih kepada Profesor yang kembali menemui Rachel. Profesor terus mencoba mendekati Rachel dan berusaha mengintip sesuatu dari handphone Rachel. Namun ia pun terciduk oleh Rachel dan menggeledah Profesor di hadapan semua orang. Sayangnya Rachel tidak menemukan barang-barang mencurigakan dari Profesor dan bahkan pemilik kafe mengaku sudah mengenal Profesor sejak lama. Karena merasa malu dan bersalah, Rachel pun akhirnya pergi meninggalkan kafe tersebut. Kemudian Denver pun masuk ke dalam ruangan untuk membawa obat-obatan untuk para tawan yang sedang sakit. Tak lama kemudian, Berlin pun datang menghampiri mereka. Berlin lalu menyuruh Monica untuk kembali ke tempat tawanan yang sedang sakit. Di sisi lain Tokyo melihat Rio yang baru habis dipukuli oleh Helsinki. Tokyo pun lalu marah dan menembak beberapa CCTV di dalam gedung. Dia pun menelpon Profesor dan mengancam akan membunuh siapapun yang berani menyentuh Rio. Dari sini konflik internal di dalam kelompok pun mulai melebar. Semua kelompok kesal kepada sikap Tokyo yang dinilai selalu mengacaukan rencana karena pribadi. Sementara itu Denver yang disuruh untuk membunuh Monica pun tidak sanggup untuk melakukannya sehingga ia hanya menembak kaki Monica dan menyembunyikannya di ruangan berangakas. Di sisi lain terlihat ibu Rachel yang sedang panik dikarenakan cucunya tiba-tiba menghilang. Ia pun mencoba menelpon Rachel namun tidak ada jawaban. Ia pun menelpon ini memanfaatkan kunjungan itu untuk melihat semua yang ada di tenda polisi tanpa dicurigai siapapun. Sementara itu Tokyo dan yang lain terlihat marah kala mengetahui kalau Berlin telah menyuruh Denver untuk membunuh salah satu tawanan. Mereka kecewa kalau Berlin dan Denver telah melanggar peraturan yang dibuat oleh Profesor. Bahkan Moskow yang mendengar hal itu langsung terkena serangan jantung.
Dia menyesal karena membiarkan putranya menjadi seorang pembunuh. Saat sampai di rumahnya, Rachel menyaksikan kalau putrinya baru saja pulang bersama laki-laki yang tidak lain itu adalah mantan suaminya. Dia pun sangat marah karena takut mantan suaminya akan melakukan sesuatu yang buruk kepada putri mereka. Setelah itu Rachel pun pergi ke kafe untuk mengembalikan handphone milik profesor. Di dalam kafe Rachel merasa bersalah kepada profesor karena kemarin sempat menuduhnya. Namun berkat sikap baik profesor, Rachel menjadi terbuka kepadanya. Tak lama kemudian rekan kerja Rachel yang bernama Engel tiba-tiba datang dan mengajak Rachel untuk kembali ke tenda kepolisian. Di sisi lain Denver pergi ke ruangan brankas untuk mengobati kaki Monica. Lalu saat Denver mencoba mengeluarkan peluru di kakinya, Monica melarangnya. Dia takut kalau dia tidak kuat menahan rasa sakit dan akan membahayakan bayinya. Moskow yang baru sadar teringat akan kesalahannya karena telah mengajak Denver dalam misi perampokan itu. Dia pun berjalan ke aula dan membuka pintu gedung tersebut. Denver yang melihat hal itu langsung menahan ayahnya dan mengatakan kalau dia tidak membunuh siapapun. Barulah setelah itu ayahnya bisa bernafas lega setelah Denver mengajak ayahnya untuk melihat keadaan Monica. Setelah itu Moskow meminta izin keluar untuk menghirup udara segar. Denver pun mengajak beberapa tawanan untuk keluar lengkap dengan topeng mereka. Pada saat mereka sedang menghirup udara segar di tatap gedung, Arturo tidak sengaja mendengar pembicaraan Denver dengan ayahnya tentang Monica. Dia pun marah dan membuat keributan, dan karena panik Denver dan Moskow sengaja berpura-pura berlutut agar dianggap tawanan oleh polisi. Namun Arturo tetap mengamuk sambil memegang pistol palsu yang dia pegang, dan hal itu pun membuat petugas salah paham mengira kalau Arturo seorang perampok. Dengan perintah dari Rachel, pasukan khusus pun menembaknya. Di saat itulah polisi baru mengetahui kalau yang mereka tembak adalah tawanan. Arturo lalu dibawa kembali ke dalam gedung dan diberikan pertolongan pertama oleh para perampok. Rachel merasa bersalah lalu menelpon perampok untuk meminta izin agar tim medis bisa masuk ke dalam gedung. Hal itu pun ternyata diizinkan oleh profesor. Pada malam harinya dua anggota tim medis dan Engel masuk ke dalam gedung. Di saat yang sama pula dua polisi menyelinap masuk melalui lubang ventilasi. Profesor yang memantau semuanya dari CCTV langsung mengenali Engel sebagai polisi. Profesor pun langsung menghubungi Berlin dan lainnya dan mengatakan kalau orang yang berkacamata adalah seorang polisi. Sesuai dengan rencana mereka, saat penggeledahan dilakukan, tim perampok langsung memasangkan penyadap suara di dalam batang kacamata yang digunakan oleh Engel. Sampai saat ini semua rencana profesor berjalan dengan cukup baik, dan part 1 pun akhirnya selesai.